Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi salah satu di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas akal pikiran yang diberikan kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin materi kajian pada subuh hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang saum, Pak ya. Kita sudah membahas tarikh tasyri, sejarah pensyariatan saum, dari mulai saum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah sampai diturunkannya perintah saum Ramadan di Madinah tahun kedua. Kita juga sudah membahas tentang perubahan hukum, Pak ya. Nah, Ramadan wajib, saum yang dulunya wajib ayat maulid menjadi sunnah. Dulu saumnya dari malam ke malam. Sekarang dengan saum Ramadan ini ada keringanan. Di malam hari boleh makan minum jima, tetapi menjaga akhlak tetap saum gitu, Pak. Sampai subuh, maka sempurnakanlah saum. Dari subuh itu sekarang ini kita menjaga makan, minum, jima, dan menjaga akhlak. Jadi saumnya sempurna. Kalau di malam hari tetap saum dari akhlak buruk saja. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kosakata saum dan siam ya di dalam Al-Quran dan kitab suci umat terdahulu kemarin. Sekarang kita masuk ke target ya, utama target pembinaan jiwa di bulan Ramadan. Jadi judulnya saum dan kekuatan jiwa. Target utama pembinaan saum Ramadan yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di ujung-ujung kalimat ayat perintah saum, inilah yang menjadi maqasid amah atau target utama, tujuan utama kenapa kita diperintah saum. Jadi bukan sekedar harus tamat saum kan ya. Kalau sekedar tamat saum Ramadan itu baru menggugurkan kewajiban saja. Ada hikmatus syar'i, hikmah disyariatkannya saum. Targetnya, kalau kita hitung, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengalami saum Ramadan itu dari tahun kedua di Madinah sampai wafat di tahun ke-10 paling banyak 9 kali saja, Pak. Tapi dengan 9 kali Ramadan itu Nabi sudah mencapai target, sudah lulus. Sedangkan Bapak Ibu sudah lebih dari 9 kali kita, Pak. Lebihnya berarti lebih hebat dari Nabi. Belum tentu cenah saur Bapak tidak. Ibaratnya ini kurikulum, Pak, di kampus begitu ya. Mahasiswa lulusnya 4 tahun. Nabi masa tahun lulus gitu, Pak. Kurang ya di kampus tos 8 tahun. Jadi macan kampus banyak terlulus-lulus ya. Apa saja targetnya itu?
Kata para ulama ahli tafsir, perhatikan ujung-ujung ayatnya di ayat-ayat perintah saum. Yang pertama Al-Baqarah 183 ayat kutiba alaikumusiyam itu diakhiri dengan kalimat la'alakum tattaqun. Itu target yang pertama, supaya kalian bertakwa. Nah, berarti saum itu bisa melatih takwa, begitu. Nanti kita buktikan. Yang kedua, Al-Baqarah 184 ayyamam ma'dudat, terus diakhiri dengan kalimat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Supaya kalian berilmu gitu, supaya kalian mengetahui. Maka bertambah ilmu menjadi target yang kedua. Apa buktinya Nabi bertambah ilmu di bulan Ramadan? Nanti ada penjelasannya. Yang ketiga, Al-Baqarah 185 A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhana ladzi unzila fihil Quran. Terus sekarang Ramadan ini wajib bagi kalian, diakhiri dengan kalimat la'alakum tashkurun, supaya kalian bertambah syukur, bertambah kualitas ibadahnya gitu Pak. Nah, level ibadahnya nih, lihat rukun Islamnya, syahadat, ibadah lisan, ibadah hati, kemudian sholat, sedekah, saum, umroh, haji, itu ditingkatkan begitu kualitasnya. Itulah syukur. Kemudian 186 yang keempat diakhiri dengan kalimat la'alahum yarsyudun, supaya mereka menjadi orang-orang yang rasyid. Rasyid itu selalu dalam petunjuk, baik dalam ibadahnya ataupun kehidupan sehari-hari, muamalahnya. Ya, contoh bangun tidur nih di bulan Ramadan itu kita dipaksa bangun sahur banyak. Artinya bangun subuh ya, sebelum matahari terbit, itu adalah cara bangun yang tepat menurut kesehatan ya, menurut syariat agama. Itulah orang yang rasyid. Jadi Bapak Ibu ketika bangun mau sahur sudah menjadi rasyid dalam bab bangun tidur gitu Pak. Kemudian 187 la'alahum yattaqun, takwa disebut untuk yang kedua kali. 188 wa antum ta'lamun, ilmu disebut lagi untuk yang kedua kali. Berarti dari 6 ayat rangkaian perintah ibadah saum, Allah menyebutkan ada 4 sifat gitu Pak. Bertambah takwa, bertambah ilmu, bertambah syukurnya, kemudian menjadi orang-orang yang rasyid, bertambah rusdunnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan 9 kali saum Ramadan saja sudah menjadi orang yang paling takwa gitu Pak. Nabi juga adalah orang yang paling berilmu, Nabi yang paling bersyukur, Nabi adalah orang yang rasyid. Nah ini dia masalahnya Pak. Sedangkan kita sudah puluhan kali gitu Pak, tamat saum Ramadan tuh takwa gitu kumaha. Ilmu tenambihan. Bapak mah tara panasan ku batur cenah kieu we cenah. Syukur ibadahna kitu-kitu kene, anggar we salatna teh 2 menit. Eta sujud ka kasigan nu tidak gor ceduk gitu tah sujudna teh. Jika ada lamian atuh pas sujud teh banyak. Nabi itu ruku dan sujudnya kalau dihitung dengan bacaan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, kata sahabat Anas bin Malik kira-kira 10 sampai 11 kali gitu. Subhana Rabbiyal Azim gitu Pak. Subhana Rabbiyal Azim. Sing tartil bacanya banyak. Sama dikir juga ya, subhanallah. Kan itu tasbih juga ya. Atuh da Bapak mah kumaha dikir banaloh. Itu malaikat kan bingung Pak, asa cenah banaloh gitunya.
Subhanallah, gitu Pak. Ini gitu Pak. Inilah, gitu ya. Nah, makanya sulit bagi kita untuk menjadi rasyid. Ada keunikan Pak di sini. Para ulama ahli tafsir membahas bahwa apakah ini urutan? Karena takwa disebut la'alakum tatakun pertama ya. Dengan mengupayakan takwa itu nanti berdampak pada kemudahan mencari ilmu. Gitu. Di zaman Imam Malik ya, dulu Imam Malik rahimahullah ketika membuat kitab Al-Muwatta, kan terkenal ya Imam Malik kitabnya Al-Muwatta Imam Malik. Di zaman itu dulu banyak orang membuat kitab namanya sama Al-Muwatta. Di Dio Al-Muwatta, di Ditu Al-Muwatta, ya. Ulama-ulama lain. Lalu murid-muridnya Imam Malik, termasuk Imam Asy-Syafi'i itu muridnya Imam Malik, menganjurkan, Ustadz, sudah ganti saja nama kitab kita ini. Nama kitab Imam Malik jangan Al-Muwatta lah, ganti we cenah naon. Loba nu nurutan gitu, Pak. Apa jawaban Imam Malik? Kata Imam Malik, fama lillahi fahuwal baqi. Keun we cenah jang. Apa yang dilakukan karena Allah itulah yang akan kekal gitu, Pak. Terbukti sekarang kalau kita mengatakan Al-Muwatta, pasti orang-orang mengatakan kitabnya Imam Malik. Kamarana eta Al-Muwatta nusanis, Pak. Rupanya ilmu itu ada kaitan dengan ketakwaan, keimanan. Karena ingin menjadi ulama misalkan dulu bukan adu pintar, bukan adu cerdas, bukan, banyak orang pintar ya. Tetapi jadi ulama itu adu soleh gitu, Pak. Pas soleh-soleh. Nah, kalau dibahas kesolehan para ulama kan luar biasa. Contoh Imam Abu Hanifah nih, mau nagih utang. Ya, nagih nate bada duhur. Itu nagihnya sampai diam di depan rumah yang punya utang sambil kepanasan gitu. Kata yang punya utang, Ustaz, dilebet atau dilebet. Itunya Imam Abu Hanifah tidak mau. Kenapa? Kamu waktu pinjam sama saya di tempat nu panas. Saya nagih-nagih di nu panas ya, lamun aya nagih di nu ieu sieun eta lebet kana riba. Jadi ribana sanes dina nominal banyak. Dina ngiuhan wae Imam Abu Hanifah enggak mau. Ari nambut nuju panas, ari nagih ieu tidak mau. Nah, gitu Pak. Imam Abu Hanifah. Lu cuman ayeuna banyak. Aya keneh jalmi kitu, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 4 sifat ini akan menghasilkan kekuatan, Pak. Bayangkan umat Islam di Indonesia mencapai derajat takwa, ilmu, syukur, rasyid dengan saum Ramadan itu, maka akan menghasilkan kekuatan secara personal pada dirinya sendiri. Dan nanti kalau setiap orang bisa mencapai seperti ini, seperti di zaman para sahabat, maka terciptalah kekuatan secara komunal gitu, Pak. Menjadi umat yang sangat kuat gitu, Pak. Masih ingat para sahabat itu di bulan Ramadan tahun kedua di Madinah mereka terjadi perang Badar. Betul ya? Jadi sahabat itu kalau perang waktu itu perang Badar, ada sahabat yang berperang dalam kondisi saum. Kuat, Pak, gitunya. Jadi sahabat mah nuju saum teh perang. Ari bapak ibu mah urang nuju saum teh siga korban perang. Ya korban perang. Gulutak, gulutuk banyak di buminya. Namanya tabuh dua gitu, Pak. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Kalau semuanya tercapai nih, maka takwa secara personal manusia akan mencapai level tertinggi seorang mukmin gitu, Pak. Nanti dibahas ya apa itu hubungan saum dengan takwa. Secara komunal, kalau semua nih penduduk muslim di Indonesia bertakwa,
akan lahir tercipta sumber daya manusia yang hebat gitu Pak. Siap segala rupina sok. Menegakkan Islam siap, pemimpin muncul sendiri, tidak usah bikin partai. Memangnya sahabat Abu Bakar dulu bikin partai tidak? Untuk jadi khalifah itu di jalan-jalan Madinah ya poster Umar, poster Abu Bakar coblos gitunya. Umar bin Khattab, itu ada tidak? Tidak ada. Karena manusia muslim yang hebat itu mengenali siapa muslim terbaik di antara mereka. Siapa yang terbaik di sini? Nah, ini yang jadi pemimpin. Wayahna, gitu Pak. Kemudian ilmu, lihat Pak. Secara personal, karena nanti penekanan ilmu itu di bulan Ramadan adalah Al-Quran Pak, sebagai sumber ilmu tertinggi. Maka memang Quran pun disebutkan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tuh, jadi bagaimana Quran supaya jadi petunjuk? Ini orangnya takwa dulu Pak. Bahwa orang yang hatinya kotor, bahkan tidak bisa menyentuh bagian luar dari ayat-ayat Quran. Apal gemoa, boro-boro ngartos, boro-boro mengambil hikmah yang dibalik kandungan ayat, wah tetebiheun. Karena itulah kenapa para orientalis barat yang mencari-cari kesalahan Quran, orang-orang liberal yang suka melintir-melintir maksud ayat, tidak sampai pada ilmu yang benar, tidak. Tapi kalau hatinya bersih, bahkan orientalis barat saja ada yang sampai masuk Islam. Karena kejujurannya dalam mengkaji Al-Quran gitu Pak. Nah, penguasaan ilmu dalam masyarakat inilah yang nantinya secara komunal akan bisa menghasilkan imamah dan imaroh gitu Pak. Tinggal para sahabat, Nabi wafat langsung Abu Bakar yang naik. Sudah paham itu. Karena waktu Nabi sakit, Abu Bakar yang disuruh menggantikan sebagai imam. Ketika Abu Bakar naik, cek Abu Bakar teh kumaha ieu teh nya kada kenaon abdi. Teu kitu Pak. Langsung undang-undang Nabi diperbaiki, dilanjutkan, dibuat yang baru, langsung berimaroh. Imamah dan imaroh, ya, mengangkat pemimpin dan membentuk undang-undang. Tidak ada yang protes. Maunya cenah ieu nu maling dipotong tangan atau sadis teuing. Berarti didinya mah niat maling gitu kumaha. Kan aturan potong tangan dibentuk itu supaya tidak ada maling. Ya ayatnya nu protes potong tangan tidak manusiawi, berarti niat maling maneh mah. Terus Pak, kan di zaman Nabi kan ada, itu kan hukum Quran. Potong tangan nih, kalau maling ya maling-maling seperti maling ayam, maling makanan itu dipotong kelingkingnya begitu. Kita maling deui, tacingir nu palih kiwan, palih kiri. Untuk langsung dipotong sadayana, Pak. Jangan sampai dia terganggu aktivitasnya begitu. Maling deui karena cingir sampean gitu, Pak. Ya. Teteh mun hayam gitu mun maling tuangeun. Malingna domba. Rada badak kita mah dipotongna Pak gitu. Maling onta. Cik ari nu malingna ratusan triliun naon dipotongna Pak. Nah, eta mah beheungna sigana langsung banyak. Begitu Pak. Jadi di kita salah mengartikan Islam rahmatan lil alamin teh samarukna teh sagala rupi kejahatan dihampura teh salah. Contoh ya, waktu Allahu yarham almarhum Syekh Ali Jaber, ingat almarhum kan ditusuk orang tuh. Ah itu harusnya bukan dimaafkan, bukan begitu, dihukum harusnya. Islam itu kan cinta damai, maka Syekh Ali Jaber memaafkan, salah itu. Coba bayangkan di zaman Nabi nih, ada orang berani nusuk Nabi, kira-kira reaksi sahabat bagaimana? Tuh ku Umar dipenggal, apa? Ya, jadi di mana harus berkasih sayang itu, di mana memaafkan, di mana tegas menghukum itu. Harus proporsional, bukan Islam teh epesan kabeh dihampuran teh kitu. Kalau yang menusuk imam itu dihukum dengan berat, maka tidak ada lagi
terulang begitu Pak. Ada efek jera. Nah hukum itu kenapa Allah ada rajam, ada cambuk, ada potong tangan, bukan untuk dilakukan. Asalnya itu bukan mau menghukum yang menyiksa begitu, tetapi supaya ada efek jera. Nabi saja berat itu kalau merajam orang yang berzina. Kan ada yang berzina datang kepada Nabi ya. Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi langsung memalingkan wajahnya. Api terkadangu, mana cenah eta saha? Ya Rasulullah, saya berzina. Itu mana cenah itu? Tidak mau, Nabi pun tidak mau. Lalu Nabi baru menghadap kepada orang itu, kata orang itu, saya berzina. Kata Nabi, mungkin kamu hanya memeluk saja. Gitu. Ya, tidak ya Rasulullah, saya berzina. Mungkin kamu cuma gitu, mungkin keras ditangkisku Nabi. Akhirnya dia menjelaskan secara detail, ya Rasulullah, parji saya masuk ke situ. Maka Nabi suruh ada algojo khusus ya. Dirajamlah hari Jumat pada Jumatan gitu. Nah, jadi hukum itu akan muncul apabila umat Islamnya memahami Quran, memahami ilmu. Nah, kemudian syukur secara personal, syukur akan menyebabkan umat Islam benar dalam mengelola nikmat, mengelola rezeki. Jo kabayang we artos uramanya, padahal bukan kan? Rezeki itu bukan uang kan? Bukan hanya uang. Dari mulai umur ya, fisik yang sehat, ilmu begitu Pak, kesehatan, kemudian pasangan ya, turunan, harta benda mah hanya salah satu saja bentuk rezeki. Ini beda bentuk nikmat, bentuk rezeki, bahkan sampai rumah, tempat tinggal, dan lingkungan soleh. Sahabat yang soleh, Bapak di masjid ini bersahabat, itu rezeki. Coba, ada orang yang rumahnya itu seberanganana tukang judi. Di sebelah kanan, tukang mabok. Sebelah kiri, ya tukang jinah. Di pengker, begal gitu Pak. Ini kanan tenang malahnya hidup teh. Benten lamun tatangi teh sadayana ahli masjid. Begitu adan ngong teh ngalabring ke masjid. Eta teh rezeki Pak. Sahabat yang soleh, tetangga yang soleh. Nah, semua bentuk nikmat itu berbeda cara mensyukurinya. Terus Pak, cara mengelola sesuai aturan Allah. Beda bentuk rezeki, beda cara mengelola gitu Pak. Karena rezeki itu tidak pernah berkurang, yang ada berubah bentuk. Karena berkurang di satu aspek, sebetulnya bertambah di aspek lain. Contoh bahasa usum kopin kemarinnya, banyak orang berkurang rezekinya dalam bentuk uang misalkan, karena dipecat, berhenti bekerja. Tapi bertambah di aspek lain, ya Allah berikan kesehatan, Allah berikan ilmu, Allah berikan istri yang ya support begitu, yang jadi PHK istri nate hidang gitu Pak, jual irit balanja nate, nah nyata irit si ibu teh anak begitu ya. Nah, tetapi banyak manusia tidak memahami bahwa rezeki itu berubah bentuk. Nah, makanya Bapak Ibu, dalam harta misalkan, rezeki harta itu, saya pernah mendengar guru kami mengatakan, harta itu kalau diberi sedikit saja tidak cukup, apalagi banyak. Ya, kalau harta urusan dengan syukur, lain syakartum la ajidanakum teh kumaha. Kalau bersyukur ditambah, cek Bapak teh sakitu unggal dinten, Bapak maca alhamdulillah, teu naik-naik gaji teh. Anggar we sakieu gitu cek Bapak teh. Lain syakartum la ajidanakum teh kumaha. Kalau diberi sedikit saja tidak cukup, apalagi banyak. Harta yang sedikit itu
Kalau tidak cukup, kita memanagenya nih. Mana untuk kepentingan dunia, mana untuk kepentingan akhirat. Tidak cukup tas 1 juta misalkan ya. Gaduh rezeki dina harta 1 juta karena rakus habis semua. Betul ya? Punya 1 miliar pun akan habis semua. Wah, mau cekap rek ditaikkan 10 juta, 100 juta, ya. Anggar we. Nah, yang dimaksud dengan mengelola rezeki dah bukan masalah nominalnya, tapi masalah hatinya kan. Kalau sedikit saja tidak cukup, apalagi banyak. Anggar we mau cekap. Tapi kalau cukup 1 juta ini misalkan kita sudah kelola dengan baik, oh ini untuk prosiko dapur, ini untuk ditabung, ini untuk akhirat. Itu Pak. Mau mencontoh siapa sodakohnya? Abu Bakar hampir seluruh harta heselahnya itu. Umar setengah harta Umar itu. Setengah dari kekayaannya. Hesekene. Salman Al-Farisi 1/3. Ya. Salman itu kan sehari-hari buat anyaman, ngadamel boboko, nyiru gitu Pak. Mun nya kapubur aya dinya boboko. Nukaran itu anyaman dijual di pasar Madinah, 1 hari dapat 3 keping emas ya, 3 dinar begitu. 1 dikasihkan ke istrinya, 1 untuk modal besok beli bahan anyamannya, 1 lagi ke fakir miskin gitu. Betul ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui Salman hartanya seperti itu, kata Nabi, surga merindukan Salman. Nah berarti 1/3 yang banyak. So kelola Pak, dari gadua 100.000 ya, seperti lu tina 100.000 sebah 33.000 banyak. Contoh ya abdi ya nya gaduh 100.000, 33.000 kau bojokeun gitu ka istri, 33.000 kamu bensin mah ya nya 33.000 ka fakir miskin ke gitu. Itu ku Allah ditambihan ke, karena hatinya sudah beres. Pasihan 1 juta bakal gitu. Pun 1 juta 300.000 berarti ka istri. 300.000 dimanfaatkan kanggo kepentingan pribadi. 300.000 di ka fakir miskin kan. Alus cek Allah teh tambahkeun deui gaduh weh 10 juta gitu bakal terasa. Itulah in syakartum la azidanakum, kalau bersyukur kami tambah begitu. Tapi ieu mah jalmi pedit tah. Ngaluarkeun 30.000 wae oge. Tina 100.000 eta ngaluarkeun 30.000 meni mereke hese cap jahe buntut kasiran kapungkur mah kitu nya. Komo gaduh 1 miliar atuh. Seperti lu tina 1 miliar sabaraha? 200 juta. 30.000 wae si eta mah kitunya. Hese gitu Pak. Nah, itu yang dimaksud dengan rezeki itu, kalau diberi sedikit saja tidak cukup, apalagi banyak. Tuh banyak. Jadi mengelola rezeki supaya bertambah nikmatnya kedah aya ilmuna gitu Pak. Nah, maka kalau semua orangnya sudah bersyukur, lihat janji Allahnya di surah Al-A'raf itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa sampai beres gitu Pak. Ibadah itu lafatahna alaihim barokati minas sama'i wa'ad, kami akan bukakan dari langit keberkahan, rahmat tuh dari langit. Hujanna berkah, banyak tumbuhanna berkah. Sampai Imam Ibnu Katsir pernah menulis dalam kitabnya, ada beras Pak, kalau di kita beras ya, kalau di sana biji gandum tumbuh sebesar bawang putih. Hah? Beas sa butir nete hiji itu Pak, saageng bawang bodas. Bahkan itu barokah gitu tah. Si negeri di Baghdad kapungkur di Irak
Pamimpinna adil, soleh, rakyatna adil, soleh, berilmu, ulama lahir banyak kan ya. Dulu zaman Imam Ibnu Katsir itu. Kata Imam Ibnu Katsir, ini biji gandum sebesar bawang pernah tumbuh di zaman yang diurus dengan adil. Nah, ini dengan soleh. Nah, baru setelah itu maka terciptalah peradaban yang diberkahi gitu Pak, Rosyidnya, karena tindakan manusianya sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Silakan dibuktikan secara empirik, secara kesehatan, betul tidak tidurnya Nabi itu, betul tidak makannya, betul tidak buang airnya, bicaranya, jalan kakinya. Nabi itu silahkan teliti. Ketika kita mengikuti keseharian beliau, maka kita menjadi Rosyid. Nah, tindakan kita sesuai ridho Allah secara komunal. Bayangkan umat muslim di Indonesia sadayana Rosyid Pak. Tersambunglah antara kerajaan bumi dengan kerajaan langit gitu banyak. Luar biasa. Tuh kusaum gitu Pak. Kusaumnya. Nah yang dibina itu apa? Taima ka ibu ya. Ibu, bapak ibu teh ketika hidup, sekarang kan bapak ibu hidup ya, kecuali nunutan ya, setengah hidup begitu. Bapak ibu yang sebenarnya adalah bukan jasad, bukan jasad ini ya. Nah, iya mah cangkang, nanti masuk tanah, hancur begitu Pak di dalam tanah. Bapak ibu juga bukan ruh, bukan. Karena ruh itu tidak diberitahu ilmunya. Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan Muhammad, ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu min ilmihi illa qalila. Tidak diberitahu kecuali hanya sedikit. Piraku atuh kita mau mengkaji hakikat manusia nih dari petunjuk dari Quran, masa tidak dikasih tahu? Berarti kita ini bukan ruh gitu Pak. Ruh teh naon? Ruh mah batu baterai. Bapak tiasa gerak ya, margi aya ruh gitu Pak. Tapi Bapak sanes ruh. Bapak ibu mah ieu tah jiwa. Bahasa Qur'ana nafsun. Kalau mengkaji nafsun di Quran ada tidak? Ada, detil ya. Detil aya nafsun naon we? Nafsun amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah gitu Pak Bunya. Maka Allah mengatakan yang mengalami kematian itu yang mana? Kullu nafsin kan, setiap jiwa. Dha'iqatul maut, bukan kullu jasadin, bukan. Kullu jasadin dha'iqatul, tidak. Kullu ruhin, tidak. Kullu nafsin. Inilah Bapak Ibu yang sebenarnya, inilah yang menentukan pilihan. Mau taat, badai maksiat. Inilah yang akan merasakan sakitnya kematian. Dan inilah yang akan berdiri nanti di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amal-amalnya. So Pak Pamedina ieu tah infokus proyektor. Jasad mana jasad? Casingnya kan? Yang kotak ini warna hitam. Ruh mana ruh? Nah, setrumna tah. Sok cabut geura. Pareu maut. Dicabut ruh mah maut. Jiwa, lensa yang ada di dalam itulah yang menentukan gambar apa yang mau ditampilkan. Bade taat, bade maksiat, kumaha eta, kumaha lensa. Bade beureum, hideung, koneng, biru, ungu, kumaha eta. Kitu tah mah ilustrasi nanti banyak. Ketika Bapak tidur, yang dicabut apa? Nah, pami dicabut ruh maut. Pante maut atau mata kerek oge. Nu mau ikan gugulitikan ngalinur cekat gitu kan, teu maut. Matanya gerek oge. Puntennya Pak, ieu mah curhat gitu nya, da abdi kerek. Saur pun boco.
tepercanten satu acan di video gitu Pak. Begitu di video tuh bapak teh kerek oh nyawa gitu. Ini ada kapungkon mah henteu. Ira hanya saprak genut we cenah kitu cek pun bojo teh. Nah janten nuju nuju ku lemah kan aya ayatna ieu teh. Ku Allah digenggam gitu nya banyak. Kami genggam jiwa orang-orang yang mati ketika sakaratul maut dan ketika tidur. Jantan hati-hati Pak, kondisi tidur tehnya kondisi paling berbahaya karena saur Allah nu tidur teh kalau masih ada umur kami kembalikan bangun, kalau sudah habis umurnya kami ambil maut. Cukup gak kena tanu kula mata aduh karunya tehnya setengah mati itu teh. Tak ieu Pak jiwanya jantan anu dikantunkeun nuju kulem dikantunkeun urang jasad sareng ruhnya leresnya mata kulitik sok taros gerak nuju kulem taros jam sabaraha ya mau ngawaler nah kan anu tiasa naros tadinya aya akal aya hati mah jiwa eta mah teu aya jiwana nuju dicanda ngatak teu ngawaler gitu Pak. Tapi upami mungkin jaga pageto urang maot enjing pageto ieu maka nu dicabut ruh ngiring jiwa sang ruh dicabut nu dikantunkeun jasa dikubur we ieu mah anu ieu ruh sareng jiwa ngahiji matak bapak ibu teh jumeneng keneh ketos ngantunkeun teh biasa we ningal keneh kieu ngantos teu aya jasadna ka mana ieu nya matak moal dipasihan kaca eunteung da bisi reuwas dicana ka mana dicana ka alam barzakh ngantosan didinya dugi ka kiamat tos kiamat dipaparin jasad anu enggal gitu Pak janten deui Bapak saur Nabi kisaran usia 25 sampai 30 ke hari kiamat mah Bapak teh ganteng deui atuh kieu tanya ngan abdi moal kenal gitu Pak nggak abdi terkenal Bapak 25 30 sampai tos kumaha raraina mata kapunten ke bilih di akhirat abdi teu naros gitu nya saurane ku Bapak nah gitu banyak ari abdi mah ayeuna 30-an dan teu moal benten kieu ngan meureun ke mah moal pati buleud teuing gitu engke mah gagah engke mah gitu tos tah berarti Ramadan teh tadi takwa ilmu syukur rosyid ngalatih nu mana ngalatih jasad sanesnya ngalatih ruh dilatih ruh mah baterai ngalatih jiwa atuh Bapak Ibu Ramadan teh kedah disiksa jiwa orang teh matak saum oge teu kenging cawokah teu kenging bohong teu kenging gibah teh jiwa orang teh nuju di lamun sasatoan mah ditalian dilatih gitu Pak tapi masyarakat awam dina sasi Ramadan seseueurna ngalatih mana jasad biga namanya karena nu diobrolkeun teh naon ke buka ngeunahna jeung naon ya euy tuh ari buka barang tuang lebetna ka mana jasad tos tuang engke sahur jeung naonnya euy tuh Pak tos sahur buka jeung naonnya tos buka sahur jeung naon teras dugi ka akhir Ramadan meser acuk we acuk kue lontong gulai sirup jasa dongkul ya banyak diparas gitu Pak kasep lah acuk engal lah jasa unggul itu pembinaan jiwa pembinaan jasad da para sahabat di mana balanja acukna lebarannya pas sedek-sedek itu di pasar Madinah gitu Rasulullah jangan gitu ya. Cobi Pak Bu dupi para sahabat sareng Nabi pami akhir Ramadan kamarana di masjid banyak buka terakhir maghrib terakhir Ramadan apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat dalam satu riwayat
ketika maghrib terakhir di bulan Ramadan datang, mereka menangis, ngakuk cerik, dikantunkan ku sasi Ramadan. Ada umat Islam di urang selebrasi bang, nyorodot, yes, tamat, gitunya. Samaruh, terus rengse gitu mah, padahal rengse Ramadan mana namanya keluar di kelas rengse ujian, kumaha hasilnya buka lulus mau gitu teh. Jantan Nabi sareng para sahabat mah nangis gitu pak, narangis ya, di kantun. Sok pak, Ari abdi mah teu hariwang ka bapak da ibu dak, terus pasti bapak ibu mah sepuh abdinya ahli ibadah. Ieu mah murang kali urang pak, generasi muda ya, anak cucu bapak tolong dikondisikan gitu pak, tong dibiasakan balanja teh ngaganggu 10 hari terakhir. Ayeuna mah tos canggih pan, teu kedah ka pasar baru deui siga kapungkurnya. Ayeuna mah kantun di order leres, sok dijajabkeun ka bumi ayeuna mah ku teh Shopee, ku toko Pak Edi, teh yang disebatkeun pan direkam pak sponsor eta teh mun malayar hana disebatkeun ku abdi. Kamana cenah kurir teh, tek kurirna itikaf. Jadi bapak nu ka masjid rir gitu. Paket bapak. Sok pak, kan ari kapungkur mah urang teh kedah nyayogikeun 1 hari belanja gitu banyak. Terus kemana pak? Ke Jogja, ke mall, ke King gitu banyak. Di dalam kaum jalan kepatihan kadinya tuh bapak. Ke Kosambi. Kemana tuh? Pasar Baru. Oh siap. Mohon ke Cimol, ke Cibadak Mall. Nah, kemana deui pak? Pokoknya mah balanya teh kapungkur mah geuning. Diancokeun sadinten banyak. Nya numpak angkot gitu tak abdi kapan emut kan di SD numpak angkot di lahun gitu ku ibu pun biang pun bapak balanya we tak kurilingan wah duka milarian naon jognya teu kapangih-pangih kalohor cai teh mah acan kene acan cicing heula cenah nah cai teh menila melami teuing neangan naon begitu duhur pan bocor bersamanya nyapan sapar cenah kitu pajarkeun teh bocor bersama gitu tak tiduhur deui teh ka magrib pak abdi emut kene wangsul ka sorean teh numpak angkot wengi-wengi tah jeung abah jeung pun biang teh turun di gang angka ribu gitu banyak batur sholat taraweh urang muka balanjaan itu lain sholat taraweh iya cuk bapak iya cuk mama iya cuk aa nah ayeuna mah tos teu kedah kitu ban ba terusnya ayeuna mah urang cerdas banyak sok lah beresan we acuk mati ayeuna order tos we kan kade ibu teh kedah gaduh lelengeran order teh karunya sing karunya ka bapak margi menurut survei ayeuna laki-laki sekarang zaman modern itu tidak takut sama hantu tetesieun nyamun aya sora hantu hihihi antesieun ayeuna mah nu paling dipikasieun teh sora kurir paket. Jadi kalau depan rumah paket bapak tuh juk gitu dah jauh jantungan gitu tah ya jauh deh pak cerita gitu aduh gitu dah berapa 700.000 aduh gitu terus pak bu nah ini pembinaan jiwa ya Ramadan itu bukan pembinaan jasad nanti jasad itulah kena nuturkeun eta mah nu penting jiwa nah heula terus apa segitunya tangke karena kita saum melatih takwa itu duka tebus sabaraha banyak abdi tebu 7 itu ada alami meeting tadi suguhan cai banyak bisa sok aya jus di teh amang takwa hungkul artinya takwanya cobi takwa teh naon sok takwa itu tah pak kieu heula we kieu kalau ada orang yang melaksanakan wajib lalu sunnah kadang-kadang sunnah kakantun teu sawios mubah dah boleh mubah teh bebas we kitu pak
Lalu makruh dikantunkan tapi masih ada yang dilakukan tesawios. Haram dikantunkan. Nah, itu bukan takwa, itu solih gitu Pak. Solih, solihun, soleh. Solihun itu beres. Artinya beres sesuai hukumnya beresnya. Wajib wajib, sunah sunah beres we. Kita teh soleh. Takwa itu lebih dari soleh. Level mutakin mah kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, wasoro takwa fi ta'arufi syar'i, takwa dalam pengertian syariat itu hifdzu syai'i, menjaga amma yu'thamu, dari sesuatu yang dipandang dosa. Berarti haram, makruh, kadek gitu banyak. Wadzalika bitarkil mahdur, dengan meninggalkan yang diharamkan, dilarang. Wayatimu, dan disempurnakan takwa itu bitarki ba'dil mubahat, dengan meninggalkan sebagian perkara yang mubah. Jantan haram dikantunkan, makruh karaos haram, nu mubah nu boleh dipilih-pilih gitu takwa mah. Terkadang ngobrolkan wajib, sunnah, haram, makruh beres pasti nu takwa mah. Bahkan yang sunnah terasa wajib, yang makruh terasa haram. Nu mubah wae dipilih pilih, tidak serta merta karena boleh darwe dikeureuy sadayana henteu. Nu takwa mah dipilih-pilih pan-pannya. Contoh cing, naon hukumna, naon nu mubah sok? Hukumna nangkring, nongkrong boleh? Boleh. Kan hukumnya mubahnya nongkrong, tapi orang bertakwa dah daripada nongkrong mending uwi kan gitu Bang. Apalagi ya nu mubah we, mubah teh bolehnya makan, minum, berpakaian, bicara, melihat, kan itu mubah boleh. Tak orang bertakwa berhati-hati pada perkara mubah. Nah, takwa mah coba Bu. Maka saum, bentar sebentar ya. Saum itu memaksa Bapak Ibu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Sedang saum kita hati-hati kepada yang mubah, betul? Ya, nuju saum ya. Di bumi teh aya cai, aya tuangan, tidak berani itu. Ibunya, ibu teh tos reng saya masak tabuh 5, teu aya sasaha, ibu hungkul nyalira, da teu wantun barang tuang, apa nuju saum? Padahal makanan itu halal, milik kita, di rumah kita, tidak ada siapa-siapa kecuali kita. Hukum makan apa? Mubah. Tapi ibu menahan diri dari yang mubah. Kalau Allah belum ridho tidak berani. Tuh, Pak. Saumnya banyak, melatih mubah. Bicara mubah. Tujuh saum ya, ngobrol pas gibah ya, kelah. Menghindar. Itu banyak. Cobi, karena perkara mubah itu Pak di tengah tuh Pak, bisa menyeret kepada yang haram, bisa juga menyeret pada ibadah, pada pahala. Ya, nu kitu wae, hati-hati orang bertakwa mah teu nanaon ieu teh ngan bisi nanaon. Jeung nanaonan atuh kegituan gitu, Pak. Kata Ali bin Abu Thalib, kalau Bapak sudah bertakwa, maka hidup kita cirinya begini. Nu takwa mah cenah kitu. Pasti begini. Satu, al-khauf minal jalil, takut hanya kepada Al-Jalil yang maha gagah. Sieun moal kudu sanes, moal gitu Pak. Contoh nih. Keterima kerja di pekerjaan, hese jumaahan, keluar moal. Tah gitu Pak. Hanya hese jumaahan, hese sholat berjamaah, keluar. Tidak takut kepada bos, tidak takut juga tidak punya uang, hanya takutnya kepada Allah. Manya teu jumaahan. Keterima kerja tapi dilarang pakai kerudung, keluar, tong damal didinya, gitu Pak. Dua, wal amalu bitanzil, beramal hanya pada yang diturunkan, Quran dan sunnah Nabi, jangan mengamalkan selain dari itu. Nah, karena berhati-hati teh orang takwa, makanya itu di mana? Aya parentahna, gitu Pak. Ada contohnya tidak? Hati-hati begitu tidak pedah nuju rame batur derweh gegeran banyak.
mengamalkan sesuatu padahal dia belum jelas ya ilmu perintah dari Quran sunnahnya. 3 ridho bil qalil, lu tadi teh apa masalah rezeki ya mah. Orang bertakwa ridho dengan pembagian yang sedikit, bukan harus miskin, bukan begitu. Ini justru kaya ya, misalkan Abu Bakar orang bertakwa, Abdurrahman bin Auf orang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan ridho dengan yang sedikit? Coba cek tapakuran nanya Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu triliuner Pak, triliuner, bilioner bahkan ribuan triliun. Dihitung ya, kami pernah menghitung harta itu bilionan, bukan triliun lagi, ribuan triliun. Kalau dikonversi sekarang ya. Tapi ketika Nabi bersabda, harta itu di yaumul hisab kumaha Pak? Memberatkan muah? Memberatkan. Lami dihisab nate harta teta di mana asal, kemana bakal, akad-akadnya. Wah, kata Nabi ringankan, ringankan. Nabi kalau menyuruh sedekah itu begitu, ringankan, ringankan, ringankan perjalananmu di akhirat nanti. Sodakoh gitu, sodakoh gitu, saudara Nabi teh. Berarti kan betul harta itu memberatkan Pak ya di hari akhirat. Tapi aneh, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf masuk 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga tanpa hisabat. Aneh tuh. Aneh tuh Pak. Anehnya kan jalmi beunghar hartana berat dihisabna. Kata Nabi, aku melihat penduduk surga kebanyakan orang miskin gitu. Aku lihat penduduk neraka kebanyakan perempuan kan gitu Bu. Itu sahur Nabi dina hadis riwayat Bukhari. Sane sahur abdi sana, abdi tengah batikeun sakieu ti dituna. Tobi Bapak Ibu, berarti laki-laki miskin begitunya, perempuan seperti apa gitu bunya. Sanes nu sapertos ibu bunya. Nu lebet kana neraka yang tidak bersyukur kepada suami gitu Pak. Nah, maka Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf itu kaya raya, tapi kok mereka tidak dihisab? Kan teh kahartos tuh. Tuh, Pak, kenapa bisa begitu? Ini nomor 3 kuncinya. Abu Bakar, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf bilioner. Tapi nu dikonsumsi sami jeung batur. Sami sareng batur, sabunna, acukna, tuangeunana. Mun sampo teh sampo nu kitu juga batur. Karena ada 3 macam orang kaya itu, Pak. 1, orang kaya yang royal kepada dirinya, pedit ka batur, seueur nu kitu mah. Bapak Ibu mah sanes nu kitu nya. Nu kadua, ada orang kaya yang royal kabatur, sedekah sumbangan, tapi dirinya juga royal. Nah, Bapak Ibu sigana di dia ya. Seurnya sedekah sumbang, kita juga menikmati kan boleh ya? Boleh, silakan. Harus tuh cek Ibu mah tuh. Sumbangan besar, kita konsumsi juga besar. Tanu gitu dihisab keneh gitu Bu. Mohon pan gitu logika. Tapi Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu tipe yang ketiga Pak. Orang kaya yang royal kepada orang lain, sok silahkan. Pelit kepada diri sendiri. Hese gitu. Susah apa ya? Karena memang harta itu bagian dari syahwat, betul? Zuyina linasi hubu syahwat minan nisa wal banin wal konatiril mukontoroti minat dahabi wal fiddoh, kan masuknya syahwat. Berarti menahan syahwat dalam harta itu sesulit menahan syahwat kepada perempuan, menahan syahwat kepada makanan. Nu syahwat hungkul esok nya sesah banyak ulah bujeng urang Pak. Kadang-kadang ulama oge
sulit Pak begitu. Makanya ada ulama yang memilih mending tegaduh gitu. Karena mun gaduh bisa teu siap gitu ta Pak. Ya, bisa jauh dikonsumsi. Tak kunci kenapa Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan tidak dihisab padahal orang kaya karena mereka bertakwa kepada harta. Arido bil qalil, keun teu naon sakedik nu dituang ieu harta habis fisabilillah gitu Pak. Nya hese. Kami ayah alhamdulillah di dia bapak ibunya meneladani dalam harta Abu Bakar begitu. Tapi dah hese atau tapi tidak mustahil kan bapak ibu bisa meneladani ya, mudah-mudahan insya Allah amin. Yang keempat, wal istidadu liyaumi rohil, orang bertakwa itu cirinya selalu yang dipikirkannya bersiap-siap menghadapi akhirat. Iya teh maksudna tinuju anom keneh itu Pak. Ya tinuju anom sanes tos sepuh gitu Pak. Ada tos sepuh mah memang wajib atuh mempersiapkan akhirat. Ini dari muda memang sudah yang dipikir akhirat gitu Pak. Ya. Luar biasa. Nah, coba jadi kusaum dilatih takwana. Kalau takwanya sudah jadi sempurna akan seperti ini orangnya. Orang yang takut kepada Allah, mengamalkan hanya dari Quran yang diturunkan, sunnah, ridho dengan yang sedikit, dan persiapan menuju perjalanan akhirat. Itu banyak orang yang bertakwa. Kira-kira berat atau tidak berat? Berat. Mata supados dimotivasi, ayo Bapak Ibu bertakwa. Ada berat atau takwa teh. Ayata benefitna. Iya diburuhan ku Allah ya Bapak Ibu supados hoyong supados kabita. Naon surat At-Tolak Pak ayat 2 sampai 5 opatah benefit takwanya. 1 wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Urang sebatkeun heula hiji-hijinya. 2 wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 3 wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusron. 4 wa man yattaqillaha yukafir anhu sayyatihi wa yudim lahu ajron. Opatah dina surat At-Tolak mah di 2 duka 5. Hiji deui dina surah Ali Imran 133. Oh, can diedit paluhurna puntennya Ali Imran ya Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin 5 Sok Pak. 1 kalau Bapak Ibu mau nih bertakwa, wa mayatakil, yatakil itu pakai huruf, pakai kata kerja. Ini ada huruf mudoroah. Berarti fi'il mudore. Sedang akan nemege der gitu Pak. Tacan beres takwana neme der. Sok takwa Bapak teh. Hati-hati dina mubah gitunya. Hati-hati takwa Bapak menjaga hukum Allah. Langsung dijanjikan dah. Ada tidak sebaik ini? So. Ada orang yang sebaik ini seperti Allah di kalangan manusia? Tidak ada. Di mana-mana hadiah itu kalau sudah selesai. Tidak begini. Wa manit taqo, itu tah Allah. Siapa yang sudah bertakwa baru diberi. Tidak. Wa mayyataki, siapa yang sedang akan nuju ngupayakeun ieu mah. Ya. Nuhun, nuju masih proses tos diburuhan. Sadayana yataki sadayana. Bageur teuing Allah teh kitu. Barang siapa yang mengupayakan takwa gitu Pak narjemahna teh. Meskipun belum berhasil, jadi takwana teh kan namanya diupayakan, yaj'al lahu makhrajan. Allah berikan jalan keluar. Sok Pak, urang kadang kawis gaduh masalah berat banyak. Kumaha ieu masalah berat gampil. Tingkatkeun ketakwaan. Sok takwakeun gitu Pak. Ayo keluar makhraj. Jalan keluar exit langsung aya. Bapak Ibu langsung pahamnya karena Bapak Ibu lebih berpengalaman kan? Terus tuh Pak. Paminuju aya masalah urang teh ka Allah ngadu jauh soleh gitu Pak. Ada jalan keluar? Ada. Tos kitu kumaha masalah beres. Tos beres buraung deui gitu Pak. 2 wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
tidak cukup jalan keluar saja, juga diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul? Ayah Pak gitu Pak. Jalan keluar na ayah, rezeki na ayah. Ah, Bapak Ibu lebih berpengalamannya. 3, wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusron. Diberikan baginya dalam setiap urusannya kemudahan. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama jalan keluar, belum tentu mudah. Contoh nih penyakit, kumaha jalan keluarna? Kedah dioperasi Pak, dulu. Rizkina aya, dah kan tadi min haisulayah tasib aya rizkina aya. Sok atau dioperasi, nyeri, nyalami deh dapat. Tapi ku ieu mah Pak, jalan keluar jadi mudah. Bapak di masjid curhat dengan teman di sebelah, nyeri ieu nya. Jadi dikasih tahu, cobian gerak ku ieu ditinyuh di kieu di kieu. Dicobian damang. Gitu Bang. Nah, nya siga abdi kapungkur nyeri nu kieu tah. Cangkeng palih kiri iya tah patuangan palih kiri dihandap. Nyeri duka kunaon Pak, mun dieusian tuang nyeri gitu. Cenah teh eta teh usus besar gitu Pak, ya infeksi usus besar. Naros kapun paman di rumah sakit, mang ieu kumaha? Sok cenah cek lab heula, engke tes darah, engke ieu riweuh cenah. Ngobrol kayak dokter herbal, ya nyeri mah gedang diparut, terus diparut buyatak gedang asak, nganggo lemon, nganggo madu, nganggo salt eta lada hitam. Nah, eta gedang, lemon, madu, lada hitam. Kieu ke lada hitamna kedah kieu, Pak. Nah, gitu nya. Eta dituang nuju perut kosong, 3 dinten ical. Tuh nya, kedah riweuh. Nah, itu yusron Pak, kemudahan. Matak nami abdinya yusrian. Nah, Pasanopa Humaydi yusrian, nah, kemudahan. Nah, yang keempat, wa may yattaqillaha, barang siapa yang mengupayakan takwa, lagi-lagi ya taqi, bukan setelah bertakwa, bukan. Yukafir anhu sayyatihi, semua dosa-dosanya ditutup. Sopak. Begitu di akhirat, Bapak dihisab, Pak Haji, mangga kapayun. Saur Allah, tet, tinggali dosa nak, berebet, kosong. Lah, kemana dosa abdi? Ditutupan ku Allah. Temi damel dosa, cenah anjeun mah. Ah, piraku. Pan yukapir, ditutup, yukapir mah. Kenapa ditutup? Karena Bapak sudah mengupayakan berusaha selama hidup untuk bertakwa. Ku Allah ditutupan. Begitu gebrai teh yu'dim lahu ajron. Nu aya ge ieu tah pahala besar brebet. Masya Allah gitu Pak. Di akhirat teh. Langsung yang kelima, wasari'u, bersegeralah ila magfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan bersegeralah kepada surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi yang bertakwa. Cok Pak, dosa mah ditutupan teh aya surah Allah teh. Ini kan di hadapan semua orang nih. Pak Haji eta teu aya dosana piraku. Sanes piraku ku Allah ditutupan. Terus tak ada dibahas. Gitu. Iya tah Bapak mah pahala agung. Jung ka itu ka surga. Gitu Pak. Jadi dengan mengupayakan takwa itu, lihat benefit yang diberikan. 1, diberi jalan keluar dari setiap masalah. 2, rezeki dari arah yang tidak disangka. 3, kemudahan dari solusi setiap masalah. Moal hese jalan keluar nanti mudah. 4, dosanya dihapus, diampuni, ditutup, diganti dengan pahala besar. 5, disediakan ampunan, magfirah, dan surga yang dijanjikan. Coba hoyong tuh Bapak Ibu. Naon? Takwa surga. Surga mah hoyong sasahage. Ieu takwa hoyong. Nah, saum itu bisa melatih takwa, la'alakum tattaqun. Makanya strateginya ada di saum ini. Kemarin ya, sejatinya saum Ramadan itu dari malam ke malam. Maka kita harus menjaga akhlak selama 24 jam. Dengan begitu mudah-mudahan terlatih bertakwa. Maksudnya, sakit heula Bapak Ibu udah kadituna tuh syukur, kadituna bersyukur.
kedahna ngebahas ilmu heula nya. Takwa ilmunya ilmu heula ya. Tacan syukur ke syukur mah. Sekian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.